Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam pembelajaran daring mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 9 semester ganjil. Hari ini Kamis 6 Agustus 2020. Baik anak-anak, hari ini adalah pertemuan daring kita yang pertama. Marilah sebelum memulai pelajaran, kita semua berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik anak-anak, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, silahkan kalian semua menyiapkan buku paket yang sudah dibagikan. Ibu minta kalian buka halaman 2. Pada pertemuan pertama ini, materi yang akan kita bahas adalah interaksi antar ruang benua Asia dan benua lainnya. Sebelum masuk dalam pembelajaran, ada baiknya Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama, setelah mencermati letak dan luas benua-benua di dunia, peserta didik mampu mengetahui lokasi dan batas-batas setiap benua dengan tepat. Yang kedua, setelah mencermati kondisi alam benua-benua di dunia, peserta didik mampu mengidentifikasi perbedaan kondisi alam setiap benua dengan benar. Nah, untuk materi yang pertama ini, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai itu pada poin 1 dan 2 saja. Materi kita pada hari ini adalah bab 1, yaitu tentang interaksi antar ruang benua Asia dan benua lainnya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah poin 1 dan poin 2, yaitu setelah mencermati letak dan luas benua-benua di dunia, peserta didik mampu mengetahui lokasi dan batas-batas setiap benua dengan tepat. Dan yang kedua, setelah mencermati kondisi alam benua-benua di dunia, peserta didik mampu mengidentifikasi perbedaan kondisi alam setiap benua dengan benar. Nah, yang akan kita pelajari yaitu letak dan luas benua Asia dan benua lainnya, juga kondisi alam dan dinamika kependudukan negara-negara di dunia. Nah, untuk pertemuan kali ini kita khususkan untuk benua Asia. Sebelum kita memasuki materi letak dan luas benua Asia juga benua-benua lainnya, sebelumnya marilah kita bahas mengenai pengertian dari benua itu sendiri. Kalian mungkin sering mendengar istilah benua. Apa yang kalian pahami tentang benua? Berapa benua yang ada di bumi? Nah, benua merupakan massa daratan yang memiliki ciri atau karakteristik tertentu. Bagi ahli geografi, benua tidak hanya sekedar istilah fisik, tetapi juga menyangkut aspek budaya. Karena itulah, Asia dan Eropa dianggap sebagai dua benua yang berbeda, walaupun masih dalam satu massa daratan yang menyatu. Pemisahnya adalah budaya yang berbeda antara Eropa dan Asia. Nah, sedangkan benua Asia itu adalah benua yang terluas di dunia dan terdiri atas banyak negara, termasuklah negara kita Indonesia. Setiap negara yang berada pada benua tersebut memiliki potensi alam dan sosial budaya yang berbeda-beda. Sehingga setelah lama terjadi interaksi antara negara-negara di Asia, dan bentuk interaksi tersebut terlihat dalam berbagai wujud seperti perdagangan, penyebaran agama, dan juga politik. Nah, negara-negara di benua Asia juga menjalin interaksi dengan negara-negara di benua lainnya. Interaksi tersebut bahkan telah berlangsung lama sejak kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke sejumlah negara di Asia. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini memungkinkan interaksi tersebut berjalan semakin intensif. Di manakah letak benua Asia dan benua-benua lainnya? Bagaimanakah keadaan alam sejumlah negara yang ada di berbagai benua? Bagaimanakah dinamika penduduk di benua Asia dan benua lainnya? Nah, berbagai pertanyaan tersebut akan dibahas pada bagian ini. Sebelumnya anak-anak, sebelum kita masuk ke bagian benua Asia,
Apakah kalian tahu berapa jumlah benua yang ada di bumi ini? Sejumlah ahli geografi berbeda pendapat tentang hal ini. Sebagian ahli geografi menyebutkan ada 7 benua di dunia, sedangkan sebagian lainnya menyatakan ada 6 dan 5 benua. Mereka yang menyebut ada 7 benua membaginya atas benua Asia, Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, Australia, dan Antartika. Mereka yang menyebut 6 benua membaginya atas benua Eurasia, yaitu gabungan antara Eropa dan Asia, kemudian Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, Australia, dan Antartika. Mereka yang menyebut 5 benua membaginya atas Eurasia, gabungan Eropa dan Asia, Amerika, Afrika, Australia, dan Antartika. Ada juga yang membagi menjadi 5 benua tetapi tidak mengikut sertakan Antartika, sehingga benua ini terdiri dari Asia, Eropa, Amerika, Afrika, dan Australia. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita akan memakai benua menjadi 5 benua, yaitu benua Amerika, Afrika, Eropa, Asia, dan Australia. Seperti yang kalian lihat saat ini, yaitu ini tentang letak dan luas benua Asia juga benua-benua lainnya. Benua Amerika itu posisi atau letak geografisnya itu terletak di antara garis 170 derajat bujur barat sampai dengan 35 derajat bujur barat dan 83 derajat lintang utara sampai dengan 55 derajat lintang selatan. Luas wilayah benua Amerika itu seluas 42 juta kilometer persegi. Kemudian benua Afrika. Posisi geografis benua Afrika terletak di antara 35 derajat lintang selatan sampai 37 derajat lintang utara dan 17 derajat bujur barat sampai 52 derajat bujur timur. Luas wilayah benua Afrika yaitu 30,29 juta kilometer persegi. Untuk benua Eropa, posisi geografisnya terletak pada 35 derajat lintang utara sampai dengan 80 derajat lintang utara dan 9 derajat bujur barat sampai dengan 60 derajat bujur timur. Dan luas wilayah Eropa yaitu 10,35 juta kilometer persegi. Untuk benua Asia, posisi geografisnya terletak di antara 80 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur. Luas wilayah Asia yaitu 44 juta kilometer persegi. Wilayah Asia ini adalah wilayah yang paling luas. Yang terakhir, benua Australia. Posisi geografis benua Australia terletak di antara 10 derajat lintang selatan sampai dengan 39 derajat lintang selatan dan 113 derajat bujur timur sampai 153 derajat bujur timur. Luas wilayah dari benua Australia ini adalah 8,9 juta kilometer persegi. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan menghususkan membahas mengenai benua Asia dulu ya. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan secara sekilas tentang letak geografis dan juga luas wilayah benua Asia, yaitu benua Asia terletak pada 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Hampir seluruh wilayahnya berada di belahan bumi utara. Hanya sebagian kecil yang berada di belahan bumi selatan, termasuk Indonesia. Batas benua Asia adalah Samudra Arktik di utara, Samudra Hindia di selatan, benua Eropa, Pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Hitam, Selat Bosporus, Selat Dardanella, Laut Tengah, Terusan Suez, dan Laut Merah di barat, serta dengan Selat Bering dan Samudra Pasifik di timur.
Benua Asia merupakan benua terluas di permukaan bumi. Luasnya mencapai 44 juta kilometer persegi atau seperempat luas wilayah daratan dunia atau 4,5 kali luas benua Eropa. Wilayahnya membentang dari Turki bagian barat sampai ke Rusia di bagian timur. Benua Asia juga meliputi Indonesia di selatan sampai Rusia di utara mendekati kutub utara. Dibandingkan dengan negara lainnya di Asia, maka Rusia adalah negara terluas di benua Asia. Benua Asia terbagi menjadi beberapa wilayah atau region, yaitu Asia Barat atau Asia Barat Daya, Asia Tengah, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Rusia. Masing-masing wilayah memiliki ciri atau karakteristik yang membedakannya dengan wilayah lainnya. Pembagian tersebut lebih didasari oleh perbedaan budaya dibandingkan aspek fisik wilayah. Pembagian benua Asia menjadi sejumlah wilayah atau region dapat kalian lihat pada peta di buku paket pada halaman 6 dan juga halaman 7. Atau untuk lebih membantu kalian, silahkan kalian lihat di atlas. Nah, untuk kondisi alam dan juga dinamika kependudukan di dunia untuk wilayah Asia, ini kita akan membahas mengenai dua wilayah atau dua negara, yaitu Indonesia dan Korea Selatan. Kondisi alam Indonesia, daerah pertemuan lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Australia. Terdapat 3 kawasan flora dan fauna serta beriklim tropis. Kaya akan sumber daya alam seperti tambang, hutan, pertanian, perkebunan, juga perikanan. Kemudian terdapat titik tertinggi, kalau Indonesia tadi untuk perikanan itu banyak sekali karena kita berada di negara kepulauan, ya, di mana laut kita sangat luas dengan makhluk ataupun habitat yang ada di lautan itu berbagai macam jenisnya, gitu. Nah, untuk wilayah Korea Selatan terdapat titik tertinggi di Halasan dan pegunungan Taebak. Kemudian memiliki hutan tropis di sepanjang pantai selatan dan Pulau Jeju, juga beriklim sedang dengan 4 musim. Nah, anak-anak, Ibu rasa itu dulu untuk pembelajaran kita hari ini. Silahkan kalian cermati dan pahami. Bila merasa kurang jelas dengan suara pada video ini, silakan kalian baca di buku paket untuk membantu lebih memperjelas materi yang Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu minta maaf. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.